Borobudur dibangun pada tahun 824 Masehi, telah mengabadikan berbagai komoditas pertanian, yang mana hal ini bisa menjadi bukti bahwasanya praktik budidaya pertanian telah berlangsung sejak sangat lama. Bisa kita lihat berbagai macam buah Nusantara dapat terukir di dinding relief candi. Sebagai contoh adalah buah manggis. Buah manggis ini di zaman modern bisa dikenal sebagai ratu buah. Namun ternyata sejak zaman dahulu manggis menjadi kiasan untuk kecantikan seorang putri raja. Wah, iya benar Bu. Bentuknya seperti buah manggis yang biasanya saya makan. Ya, benar sekali, buah manggis memang memiliki ciri khas, yaitu perhiasan bunganya tetap ada pada bagian pangkal buah. Bagaikan membuka sebuah album foto berbagai macam buah-buahan lokal Nusantara seperti siwalan, nangka, sukun, pinang, pisang, durian, mangga, manggis, serta asam Jawa bisa kita cermati ada pada relief dari candi yang berasal dari zaman Mataram kuno ini. Bahkan buah-buahan Nusantara ini masih bisa kita temui hingga sekarang. Relief naratif Candi Borobudur yang kita jumpai pada pagar langkan maupun dinding Candi Borobudur merupakan interpretasi dari gambaran lingkungan pada masa Jawa kuno di abad 8 sampai 10 Masehi. Kita akan menjumpai berbagai bentuk penggambaran dari lingkungan Jawa kuno. Salah satu yang menarik di sini adalah relief penggambaran tanaman atau tanaman yang digambarkan pada relief Candi Borobudur yang dibuatkan berdasarkan manuskrip dari India bercorak keagamaan Buddha. Ini menarik. Beberapa tanaman yang kita jumpai pada relief naratif Candi Borobudur, dua di antaranya adalah durian dan manggis. Durian atau Durio zibetinus juga dijumpai pada relief Jataka Awadana pada panel nomor 110 pada dinding lorong 1 Candi Borobudur. Jenis buah-buahan yang lain yang kita jumpai yang juga merupakan native species di Jawa pada saat itu adalah manggis atau Garcinia mangostana. Dua tanaman ini menarik karena selain dipahatkan pada panel relief naratif Candi Borobudur, dua jenis tanaman ini juga disebutkan dalam prasasti Jawa kuno di abad 8 sampai 10 Masehi. Tanaman durian tidak hanya disebut dalam prasasti Jawa kuno. Tanaman manggis juga tidak hanya disebut dalam prasasti Jawa kuno, tapi juga disebut dalam naskah Kakawin Ramayana sebagai satu-satunya naskah kesusastraan dari abad 8 hingga 10 Masehi. Ini sangat menarik. Karena dari dua tanaman ini, kita akan bisa merekonstruksi kehidupan pada masa lalu di abad 8 sampai 10 Masehi. Pemanfaatan tanaman durian, pemanfaatan tanaman manggis, dan juga tanaman-tanaman lain yang digambarkan pada relief naratif Candi Borobudur menginformasikan kepada kita bahwa masyarakat Mataram kuno periode Jawa Tengah di abad 8 sampai 10 Masehi mempunyai metode pertanian dan juga pengelolaan lahan yang sudah sangat mumpuni atau sudah sangat tinggi sehingga bisa memanfaatkan berbagai jenis tanaman ini. Pada masa selanjutnya, kerajaan ini juga telah mencapai puncak kejayaannya, diantaranya dengan kita melihat Candi Borobudur, Candi Prambanan dan sebagainya. Itu adalah bukti ya dari puncak kejayaan Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah. Gambaran-gambaran dari tanaman dan juga buah-buahan yang dipahatkan pada relief naratif Candi Borobudur menunjukkan juga kondisi lingkungan di mana kita bisa melihat saat ini Borobudur
dikelilingi oleh barisan perbukitan dan pergunungan yang tentunya juga dijumpai gunung api Merapi Merbabu, Sindoro Sumbing, dan juga gunung api Purba yang sekarang menjadi perbukitan menoreh. Ini menunjukkan bahwa kondisi bentang lahan ya, atau dataran di mana Candi Borobudur itu dibangun, juga Kerajaan Mataram kuno yang mengambil setting yang sekarang kita sebut pada dataran Kedu adalah lingkungan yang subur untuk membudidayakan berbagai tanaman yang dapat bermanfaat bagi kehidupan Jawa kuno di abad 8 sampai 10 Masehi. Setelah mengeksplorasi sejarah tanaman buah-buahan di zaman kuno, kita melanjutkan untuk mengobservasi terkait dengan bentuk praktek pemanfaatan tanaman buah yang mana masyarakat secara langsung memungut komoditas buahan dari alam. Dan ternyata bentuk praktek ini secara nyata masih berlangsung di Indonesia. Salah satunya adalah sentra durian di daerah Purworejo, Jawa Tengah. Di sini varietas lokal durian memiliki ciri khas yang mana ciri khas tersebut pastinya merupakan hasil dari interaksi faktor genetik dari buah, kemudian juga faktor alam, dan juga faktor pemeliharaan dari tanaman. Desa Somari itu kecamatannya Kanggejing, Kabupaten Purworejo, yang dari kota jarak dari kota kurang lebih 12 km. Saat ini di Desa Wisata Somongari terkelola dengan baik. Capaian yang sudah kita dapatkan adalah pada tahun 2022 kita mendapatkan predikat juara harapan 3 10 besar dari acara gelar Desa Wisata Jawa Tengah. Kemudian kita juga saat ini mempunyai tagline Somongari Ngangeni. Harapannya ketika siapapun yang datang ke Somongari akan selalu kangen dan selalu berkunjung di Desa Somongari. Perlu saya jelaskan, Desa Wisata Somongari terletak di gugusan perbukitan Menoreh. Atraksi wisata yang ada di Desa Somongari yang pertama adalah Memorial House Where Supratman. Memorial House Where Supratman ini adalah salah satu bagian penting saksi sejarah yang ada di Desa Wisata Somongari. Kemudian juga yang perlu dijelaskan juga adalah Festival Jolenan Somongari. Festival Jolenan Somongari ini diagendakan setiap bulan Sapar, hari Selasa Wage 2 tahun sekali. Di tahun 2023 ini kami selenggarakan tepat pada tanggal 5 September 2023. Acara Jolenan merupakan salah satu bagian dari Merti Desa Somongari yang sudah mendapat predikat warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang dirilis pada tahun 2016. Saat ini Jolen sebagai salah satu lambang Merti Desa, bentuk cinta dan bagaimana kita mensyukuri nikmat Tuhan. Jolen berasal dari kata ojo kelalen, artinya agar supaya kita bisa selalu mengingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aktivitas atau potensi Desa Wisata Somongari yang lain adalah manggis durian. Durian Somongari selama ini sudah jadi primadona di wilayah Purworejo yang rasanya manis, agak pahit, kalau orang sini nyebutnya pekak. Tuh durian Somongari. Kalau waktu panennya biasanya di bulan Desember Januari. Kami mengelola kebun kurang lebih 1 hektar
itu ada 50 sampai 100 pohon durian, bisa menghasilkan 1000 butir per tahunnya. Kalau pas musimnya bagus bisa sampai 2000 butir. Biasanya panen durian itu di bulan Desember sampai Januari. Ini pohon durian yang sudah berumur lebih dari 50 tahun kalau ini. Kemarin waktu panen ada 100 biji panennya. Durian Somongari rata-rata itu ditunggu jatuh sendiri, jadi matang pohon. Jadi kalau durian Somongari sama di kampung durian runtuh. Jadi kalau makan durian di Somongari itu rata-rata durian yang jatuh sendiri, jadi nggak dipetik. Jadi rasanya akan lebih enak dibanding yang dipetik sebelum masak. Harapan kami dengan adanya desa wisata tentu ada multiplier efek. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Somongari lewat potensi wisata yang ada dari hasil-hasil pertanian, UMKM, kemudian potensi wisata yang ada tumbuh berkembang. Harapannya tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat saja, tetapi juga bisa mengenalkan brand Somongari Ngangeni. Harapannya tetap selalu mengangeni untuk semua wisatawan, dan setiap wisatawan yang hadir akan selalu berkunjung ke Somongari dan selalu mendapatkan layanan yang prima, dan harapannya menjadi kekuatan wisata yang ada di Kabupaten Purworejo. Itulah tadi pemanfaatan hutan dan juga hasil hutan untuk mendukung fungsi ekonomi sosial kemasyarakatan. Dan selanjutnya fungsi ekonomi sosial kemasyarakatan ini juga harus tetap seimbang, selaras dengan fungsi ekologis yang ada. Tanaman buah merupakan salah satu komponen pertanaman di pekarangan. Tanaman buah di pekarangan petani biasanya berasal dari biji. Oleh sebab itu keragamannya cukup tinggi. Ini kalau untuk produksi kurang menguntungkan. Oleh sebab itu perlu adanya penyediaan bibit unggul yang bermutu. Nah, di dalam penyediaan bibit unggul yang bermutu ini, strategi yang bisa dilakukan adalah dengan pemuliaan tanaman. Metode-metode yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan pemuliaan antara lain yang pertama, kita menggunakan metode yang paling sederhana, yaitu dengan melakukan seleksi. Jadi kita melakukan seleksi tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita atau populasi yang ada dalam suatu kawasan, maka kita akan mendapatkan tanaman yang unggul. Ya, tentu saja sesuai dengan kriteria yang kita tetapkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan metode mutasi. Metode mutasi ini bisa menggunakan mutasi kimiawi maupun mutasi fisik. Nah, berikutnya adalah bisa menggunakan kultur jaringan, karena dengan menggunakan kultur jaringan itu nanti akan terjadi variasi sumaklonal. Jadi kemungkinan terjadi variasi itu cukup besar di sana, apalagi nanti ditambah dengan agen mutasi sehingga memperbesar mutasi yang terjadi. Dan selanjutnya kita bisa melakukan evaluasi dan bisa melakukan seleksi. Metode berikutnya saya kira kita bisa menggunakan bioteknologi. Ini merupakan teknologi yang terbaru. Kita bisa menggunakan transgenik ataupun kita bisa menggunakan genome editing. Kedua-duanya saya kira bisa merupakan salah satu kegiatan pemuliaan yang paling up to date atau yang terbaru, dan semuanya saya kira bisa saling melengkapi. Kemudian di dalam seleksi kita juga bisa menggunakan marker molekuler, ya, penanda-penanda molekuler yang kita tidak harus melihat secara fisik kualitas buahnya, tetapi kita bisa menggunakan marker molekuler yang terkait dengan kualitas buah yang kita inginkan.
Indonesia merupakan salah satu sumber keanekaragaman hayati yang luar biasa di seluruh dunia. Jadi kalau kita melihat ada banyak ragam tanaman buah yang ada di Indonesia, ini sebenarnya tidak kalah dengan dari produksi luar negeri. Hanya yang menjadi masalah adalah pengelolaan tanaman buah itu sendiri. Nah, terkait dengan manajemen tadi, bahwa kita perlu melakukan satu upaya menata ataupun merencanakan sejak awal bagaimana kita memanfaatkan lahan untuk tanaman buah supaya lebih efisien, lebih efektif untuk berbagai tujuan yang sekiranya bisa dilakukan. Apakah tujuan itu untuk komersil, ataukah sekedar untuk estetika, ataukah juga untuk sosial, itu nanti bisa disesuaikan, sehingga konsep pemanfaatannya pun juga nanti sangat bervariasi. Nah, di dalam memodifikasi tanaman buah yang ada, ini nanti bisa dipilih antara yang sekiranya tanaman buah yang tidak mengenal musim panen, maupun tanaman buah yang sekiranya musim panennya ada waktunya tersendiri. Nah, di dalam upaya merangsang ataupun memacu tanaman buah itu untuk berbunga sekaligus berbuah, itu nanti bisa dengan secara alami ataupun secara penggunaan zat pengatur tumbuh misalnya. Atau bahkan dengan perlakuan khusus, misalnya dengan cekaman kekeringan. Setelah diberi cekaman kekeringan secara waktunya beberapa bulan, kemudian nanti dipenuhi kebutuhan nutrisinya, sehingga nantinya menjelang musim berbunga, tanaman itu sudah akan bisa berbunga dan berproduksi secara maksimal. Salah satu teknik perbanyakan tanaman buah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tanaman dan bibit. Adapun salah satu dari kualitas tanaman buah tersebut adalah pengakarannya kuat dan buahnya lebat. Dan kita untuk melakukan teknik penyambungan, yang pertama-tama kita siapkan adalah batang bawah yang seperti ini, kira-kira yang berumur sekitar 6 bulan, dan kita persiapkan batang atas atau entres yang berkualitas. Yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan pemotongan batang bawah. Setelah itu kita belah di tengah-tengahnya kira-kira 5 atau 7 cm. Setelah itu kita belah berbentuk V batang atasnya seperti ini. Setelah itu kita masukkan batangan seperti ini. Setelah itu kita tali, kita menggunakan plastik seperti ini. Untuk mengurangi penguapan itu kita perlukan cungkup plastik juga seperti ini. Dan kita tali agar plastik tidak lepas. Nah, setelah 2 minggu kita akan mengetahui teknik sambung pucuk ini berhasil atau tidaknya. Setelah mengeksplorasi sejarah tanaman buah-buahan, dilanjutkan dengan eksplorasi praktek awal budidaya tanaman buah yang beberapa masih berlangsung hingga saat ini. Kita dapat mengambil intisari bahwasanya Indonesia merupakan sumber mega biodiversitas tanaman buah-buahan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mungkin kita gunakan untuk merakit varietas-varietas buah-buahan unggul Nusantara.